Halo teman-teman, nama saya Anissa, NPM 2082. Jadi kali ini kita bakal masuk ke acara 6, yakni hubungan tumbuhan dengan lingkungan biotik dan abiotik. Jadi ikuti terus ya. Kegiatan yang dilakukan pada acara 6 yakni yang pertama, bioritme pada tumbuhan. Tujuannya yakni mengetahui bioritme atau ritme pembungaan pada tumbuhan bunga pukul 4. Cara kerjanya yakni bunga diamati dan direkam proses mekarnya bunga pada tanaman bunga pukul 4. Nah, jadi berdasarkan video yang udah ditonton sebelumnya, video tersebut merupakan bioritme pada bunga pukul 4. Bioritme itu apa sih? Nah, bioritme itu aktivitas tumbuhan yang dilakukan secara teratur, berkala, dan terus-menerus akibat respon tumbuhan terhadap perubahan kondisi lingkungan di luar, baik itu cahaya matahari, kelembapan, maupun suhu. Nah, terus proses mekarnya bunga pukul 4 itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti cahaya, suhu, dan kelembapan udara di sekitarnya. Faktor-faktor tersebutlah yang menyebabkan terjadinya perubahan turgor pada bunga sehingga bunga dapat mekar. Terus mekanisme perbungaan contohnya seperti yang dilihat pada video mekarnya bunga pukul 4 tadi, itu disebabkan karena adanya respon fototropik yang akan membawa organ-organ fotosintetik dalam posisi optimum relatif terhadap datangnya cahaya. Cahaya akan membuka dan menutupnya sel pelindung dan respon cahaya dalam sintesa klorofil dari tumbuhan berbunga. Yang kedua, simbiosis pada tumbuhan. Tujuannya yakni mengetahui bentuk simbiosis pada tumbuhan kacang hijau. Cara kerjanya yakni tumbuhan kacang hijau diamati dan direkam bintil akar pada tanaman kacang hijau yang telah ditanam. Jadi berdasarkan video yang udah kita tonton sebelumnya terkait bintil akar pada tanaman kacang hijau, merupakan simbiosis mutualisme, yakni hubungan yang saling menguntungkan antara dua makhluk hidup. Contohnya seperti tadi, bintil akar pada tanaman kacang-kacangan. Terbentuknya bintil akar pada tanaman kacang hijau adalah contoh simbiosis mutualisme karena menguntungkan. Bintil akar terbentuk akibat infeksi dari bakteri Rhizobium. Bakteri Rhizobium akan mendapatkan zat makanan yang berasal dari berkas pengangkut pada tanaman kacang hijau, dan tanaman mendapatkan hasil kegiatan dari bakteri Rhizobium berupa nitrogen dari atmosfer. Proses pembentukan bintil akar pada tanaman kacang hijau yakni yang pertama, pemilihan pasangan yang tepat oleh bakteri pada bintil akar. Kemudian yang kedua, pelekatan bakteri bintil akar pada bulu-bulu akar. Yang ketiga, penyerbukan bakteri bintil akar ke dalam bulu-bulu akar melalui benang infeksi. Yang keempat, perjalanan bakteri bintil akar menuju akar utama. Yang kelima, pembentukan struktur bakteriot.
Yang keenam, memulai penempatan nitrogen. Kemudian yang ketujuh, melakukan pembelaan sel tanaman secara terus-menerus sehingga terbentuk bintil akar pada tanaman. Kegiatan yang ketiga yakni gerak pada tumbuhan. Tujuannya mengetahui adanya gerak pada tumbuhan putri malu. Cara kerjanya yakni tumbuhan diamati dan direkam fenomena terkait gerakan pada tumbuhan di sekitar. Berdasarkan video yang udah ditonton sebelumnya, gerak tumbuhan pada putri malu merupakan gerak tigmonasti. Gerak tigmonasti itu disebabkan oleh adanya rangsangan berupa sentuhan atau rangsangan dari luar. Tigmonasti ini merupakan gerak etionom. Apa sih gerak etionom itu? Nah, gerak etionom itu reaksi tumbuhan untuk bergerak yang disebabkan karena adanya rangsangan dari luar tumbuhan seperti cahaya, sentuhan, suhu, air, gravitasi bumi, dan zat kimia. Jadi berdasarkan praktikum acara 6 yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, bioritme atau aktivitas mekarnya bunga pada tumbuhan bunga pukul 4 disebabkan oleh beberapa faktor seperti cahaya, suhu, dan kelembaban udara sekitarnya. Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan terjadinya perubahan turgor pada bunga sehingga bunga mekar. Yang kedua, bentuk simbiosis pada tumbuhan kacang hijau yakni simbiosis mutualisme atau hubungan yang saling menguntungkan di antara bakteri Rhizobium dan kacang hijau. Yang ketiga, gerak pada tumbuhan putri malu merupakan gerak tigmonasti atau yang disebabkan oleh adanya rangsangan berupa sentuhan atau rangsangan.